Di sini kita coba reload. Nah, sudah bisa ya. Hello Fahrul. Jadi kalau misal di sini di URL saya ubah jadi Rizky, semisal enter, sekarang udah jadi Hello Rizky gitu. Terus di sini saya coba ubah jadi Fadila gitu. Nah, sekarang sudah jadi Hello Fadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di video kali ini kita akan coba melanjutkan tutorial dari JavaScript server sederhana kita ya. Nah, buat teman-teman yang belum mengikuti untuk video sebelumnya, silahkan ditonton dulu video saya yang ini karena ini cukup penting ya untuk pengetahuan kita mendasar tentang konsep dari backend, kemudian request respon hingga cara penulisan yang bisa dibilang cukup baik untuk membuat backend menggunakan JavaScript. Silahkan ditonton dulu karena kita akan menggunakan kode dari sana ya, yaitu kode yang ini nih, karena kita telah membuat dua endpoint, yaitu base endpoint yang akan mereturn selamat datang di server sederhana JS, dan juga endpoint kontak yang berisi data dari mahasiswa yang kita punya gitu. Nah, di video pertama itu saya hanya berikan untuk headernya content type application JSON saja. Untuk ketiga baris ini saya buat di video selanjutnya yang ini ya, itu gunanya untuk memakai data yang telah kita buat di backend atau di server ke front endnya, yaitu HTML dan juga JavaScript gitu ya. Nah, tapi jika video yang kedua itu mungkin kalian skip karena kebutuhan yang lain gitu, itu boleh-boleh saja gitu ya. Jadi setelah kalian nonton video saya yang pertama, yaitu yang paling basic ya untuk membuat backendnya yang ini, kemudian kalian harus menonton video saya yang ini, itu tidak masalah gitu ya. Nah, di video kali ini kita akan coba untuk mengenhance dari server kita itu dapat menangkap data yang user tambahkan melalui parameter endpoint gitu ya. Contoh, di sini ada kontak. Kalau misal saya ingin tambahkan kontak seperti ini, kemudian saya ingin mengontak Fahrul gitu. Nah, jika saya menambahkan seperti ini dengan garis miring, kemudian ada titik dua, kemudian namanya gitu ya, Fahrul, maka saya akan mengontak Fahrul gitu. Kita akan coba buat untuk endpoint yang seperti ini. Ini namanya parameter ya. Karena parameter itu dia akan memberikan data melalui parameter URL kita. Nah, di sini akan saya coba running terlebih dahulu untuk servernya ya. Untuk merunningnya mudah sekali ya, kalau pakai Visual Studio Code itu bisa pakai command Ctrl backtick untuk membuka terminalnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan jalankan. Saya akan coba masuk dulu ke folder server. Kemudian kita jalankan dengan mengetikkan node server.js. Nah, untuk server JS ini adalah nama filenya. Nih, kalau kalian mungkin namanya app.js, itu berarti di sini node app.js. Nah, bisa teman-teman lihat di sini server kita telah running ya. Ada statusnya server running on port 3000. Itu adalah hasil dari function kita ya. Jika port 3000 berhasil di running, maka dia akan mengkonsol server running on port 3000. Nah, sekarang kita boleh buka untuk web browsernya. Kita akan ketikkan localhost 3000. Nah, jadi kurang lebih sekarang seperti ini. Localhost 3000, kalau kontak dia akan menampilkan untuk detail mahasiswanya. Nah, kalau di base endpointnya dia akan mereturn selamat datang di server sederhana. Kita akan coba menangani jika user memerintahkan seperti ini. Greet, kemudian saya berikan di sini Fahrul gitu ya. Nah, dia akan coba menangani, tapi di sini ya masih not found karena ya kita belum buat endpoint ini. Kita akan buat, kita boleh kembali ke code editor. Di sini saya akan coba tutup untuk terminalnya. Kita akan tambahkan kondisi baru ya, if else baru di sebelah sini. Else if, jika gitu ya. Ups, ada dua else. Cukup pakai satu saja. Else if, di sini kita akan ambil untuk request URL, kemudian start with. Nah, seperti ini. Request URL start with. Jadi di sini kita akan coba mengambil URL yang di request oleh klien itu sendiri menggunakan metode start with seperti ini. Kita akan coba tulis dulu untuk baris kodenya. Greet. Nah, seperti ini. Jangan lupa kita tambahkan else karena tadi kita telah
pakai else yang sebelumnya nih. Else yang ini kan untuk page not found ya, berarti else if yang ini dia itu akan memberikan baris kode ataupun apa yang akan kita lakukan jika URL ini diakses, seperti itu. Nah, baris kode ini itu menandakan bahwa dia akan menangani atau menghandling gitu ya, sebuah request yang dimana diawali dengan greet seperti ini. Start with greet gitu ya. Kalau semisal untuk endpoint yang diakses ini ada greet, kemudian di sini kalau teman-teman simak ya, ada garis miring lanjutan. Jadi kalau semisal user mau akses apapun itu masuknya di bagian sebelah sini. Nah, ini yang akan kita coba handle ya. Saya akan coba berikan dulu untuk responnya ya, seperti biasa. Write hit. Saya berikan 200 untuk status code-nya. Kemudian di sini akan saya coba buat sebuah variabel fonts name ini. Nah, isinya adalah request.url. Ini kita coba bagi ya, splitting. Nah, tadi kita cek. Splitting di sini akan saya split berdasarkan garis miring saja seperti ini. Kemudian saya akan ambil indeks kedua dari data tersebut gitu ya. Nah, jadi di sini kita akan coba ambil terlebih dahulu nih request URL. Kita semua udah tahu ya bahwa apapun yang diketikkan oleh user dari URL di atas dan di sini nih. Nah, kita bisa menyebutnya URL, bisa menyebutnya endpoint ataupun API, bebas lah. Yang jelas dia itu URL yang kita akses gitu ya. Seperti di sini nih, contoh URL kan grid/fahrul gitu ya. Berarti di sini URL-nya itu grid, kemudian kita ambil lagi nih. Kemudian kita split. Nah, ini kita mengambil untuk si indeks keduanya. Oops, sorry, di sini bukan tempatnya, tapi di luar kurung gitu ya. Mengambil indeks kedua. Nah, kalau teman-teman simak gitu ya, indeks kedua itu ya berarti name-nya gitu. Kasarannya, kalau di sini indeks kedua itu adalah si Fahrul, karena indeks itu mulai dari 0 ya. Kalau ini 0, ini 1, ini 2 gitu. Mungkin akan saya coba lebih jelaskan konsepnya melalui notepad ya, karena lebih luas gitu kasarannya. Saya akan perbesar, saya coba copy URL sebelah sini. Nah, untuk konsep indexing sendiri itu bagaimana cara kita mengakses sebuah data di dalam sebuah himpunan data itu sendiri. Contoh, di sini kan ada HTTP localhost 3000 kemudian grid Fahrul. Nah, kalau teman lihat di kode kita, di sini kan kita nge-split ya. Artinya kita akan men-separate data berdasarkan garis miring gitu ya. Perhatikan ya, di sini berdasarkan garis miring. Nah, berarti di sini kita akan coba separate dari localhost gitu. Kemudian ada grid, kemudian ada Fahrul. Nah, dia ini dipisahkan berdasarkan garis miring teman-teman yang sebelah sini. Ini garis miring. Oh, berarti antara localhost 3000 dan grid dipisah. Kemudian garis miring lagi. Oh, berarti antara grid dan juga Fahrul dia akan dipisah. Nah, karena kita memisahkan berdasarkan garis miring, itu artinya ada 3 data. Ya. Berarti di sini kalau misal kita tulis gitu ya, secara menggunakan baris kode gitu ya. Seperti ini kita menggunakan array ataupun himpunan dengan kurung siku gitu ya. Berarti di sini yang data yang pertama adalah localhost, data yang kedua itu ada grid, data yang ketiga ada si Fahrulnya itu sendiri. Nah, untuk pengaksesan indeks gitu ya, kan kita ingin mengambil data Fahrulnya nih ya. Ya kan, karena memang goals kita ini mengambil namanya, kemudian kita say hey ke nama yang kita request gitu. Nah, kalau kita menggunakan konsep pengambilan data gitu ya, karena ini kan berdasarkan himpunan ya, itu kita bisa pakai konsep indeks teman-teman. Indeks itu dimulai dari 0. Berarti localhost ini punya indeks 0 ya. Kemudian grid ini punya indeks 1 dan yang terakhir si Fahrul ini punya indeks 2 gitu ya. Mulanya dari 0 nih, ini 0, 1, berarti ini 2 gitu. Kita akan coba akses data kedua nih ya, indeks kedua dari himpunan data itu sendiri yang telah kita pisahkan berdasarkan garis miring. Kita boleh kembali lagi ke kodenya. Artinya di sini kita akan split berdasarkan garis miring ya dari URL tersebut dan kita ambil datanya yang kedua gitu ya. Nah, kurung siku ini
udah pasti ya kita ambil dari array, yang dimana array itu kita ambil dari indeks kedua. Nah, data tersebut kita simpan ke dalam sebuah variabel yang bernama name. Nah, variabel ini yang nantinya akan kita gunakan untuk respon ke user. Nah, sekarang kita akan coba memberikan respon itu. Caranya ya sama aja sih. Oleh karena itu di sini saya sarankan mending kita copy aja ya, yang dari sini nih. Kita copy, yang sebelah sini kita paste saja ya. Nah, untuk kodenya ini yang akan kita coba ubah. Nah, di JavaScript kita bisa menggunakan tombol backpick, teman-teman. Backpick itu kalau di keyboard letaknya ada di atas tombol tab atau samping angka 1 gitu ya. Nah, tombol backpick ini dia dapat memungkinkan kita kolaborasi antara string normal dengan sebuah variabel. Contohnya kayak gini. Hello. Kemudian untuk pemanggilan variabelnya kita bisa gunakan $, kemudian kurung kurawal seperti ini. Nah, biar saya coba perbesar. Nah, jadi di sini karena kita telah membuat sebuah variabel name yang dia telah mengambil name tadi ya. Dari sini nih contohnya misalnya kita ambil Fahrul, maka si Fahrul ini akan diambil gitu ya. Kemudian variabel name ini akan kita berikan ke respon. Caranya gampang. Tinggal kita panggil di sini hello, kemudian nama dia itu siapa. Seperti itu ya. Kita akan coba eksekusi dulu untuk kode yang telah kita buat ini. Boleh di save, kemudian buka untuk terminalnya, Ctrl klik lagi. Nah, untuk menghentikannya ya, kita bisa tekan tombol kombinasi di keyboard yaitu Ctrl C. Ya, gunanya apa? Karena untuk JavaScript sendiri di running sebagai server, kita perlu melakukan rerunning gitu ya, ataupun melakukan running ulang. Kita running lagi. Nah, server JS, kalau sudah kita boleh kembali lagi. Di sini kita coba reload. Nah, sudah bisa ya. Hello Fahrul. Jadi kalau misal di sini di URL saya ubah jadi Rizky, semisal enter, sekarang udah jadi hello Rizky gitu. Terus di sini saya coba ubah jadi Fadila gitu. Nah, sekarang sudah jadi hello Fadila. Seperti itu teman-teman, kurang lebih dari si kodenya. Nah, untuk penjelasannya sendiri ya, di sini akan coba kita breakdown kembali. Kita coba buat sebuah handling endpoint yang baru ya di sini, block handling yang baru. Dia akan mengambil terlebih dahulu endpoint yang awalannya itu grid. Jadi kalau semisal awalnya grid, seterusnya semisal acak gitu ya. Oh, seperti ini. Kemudian ada Fahrul, kemudian ada Mas Eko gitu ya. Itu boleh-boleh saja asalkan awalannya grid. Jika awalannya grid, maka dia akan masuk ke baris kode yang sebelah sini. Kita akan melakukan apa nih kalau semisal awalannya grid? Nah, kita akan berikan terlebih dahulu untuk HTTP status code-nya 200 yang artinya status 200 itu berhasil. Kemudian kita akan coba ambil name ya. Di sini kita splitting terlebih dahulu request URL-nya berdasarkan garis miring. Nah, dengan menggunakan konsep indexing di JavaScript, kita mengambil urutan kedua gitu ya. Nah, seperti ini. Kita pisahkan berdasarkan garis miring nih. Oh, berarti di sebelah sini sama sebelah sini karena garis miringnya ada dua. Berarti yang kita pisahkan adalah localhost, kemudian grid, dan juga Fahrul. Jadi seperti ini. Ya, ada localhost di indeks pertama, di indeks 0, kemudian grid indeks pertama, dan Fahrul indeks kedua. Nah, seperti ini ya. Untuk dari penulisan secara eksplisitnya gitu ya. Fahrul punya indeks kedua. Nah, setelah kita ambil nama tersebut dari indeks kedua, kita berikan nama tersebut ke dalam responnya. Respon.end, di sini kita parse ya data tersebut menggunakan JSON stringify karena memang konsep, kalau teman-teman udah nonton video sebelumnya gitu ya, konsep dari respon untuk menggunakan metode HTTP itu menggunakan tipe JSON, teman-teman. JavaScript Object Notation gitu ya. Baru di sini kita berikan untuk pesannya hello, kemudian nama itu sendiri. Jadi kalau misal kita berikan hello di sini gridnya Fahrul, berarti yang akan diberikan adalah hello Fahrul. Kalau di sini grid kemudian Rizky, maka di sini jadi grid Rizky. Seperti demo yang telah kita coba tadi di sini. Seperti itu ya teman-teman. Nah, buat teman-teman mungkin yang punya pertanyaan, masih kebingungan, itu boleh komentar di bawah gitu ya. Semoga video yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan membantu teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.